Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini berjumpa kembali di Umat TV Cahaya Umat dan Bangsa dalam acara seri motivasi Islam dan kewirausahaan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku karangan saya, Entrepreneur Spiritual Question. Adapun yang berkaitan dengan bab 2 ini, saya langsung ke tempat usaha di Tukang Holik di wilayah Sukamakmur, usaha ternak ayam broiler. Dan dikaitkan dengan bab 2 di sini, pembahasannya adalah berbagai macam virus-virus bisnis. Ternyata bisnis pun memiliki virus. Ketika bisnis kena virus, maka bisnisnya tidak akan mengalami kemajuan dan keberkahan. Virus bisnis di sini adalah segala satu hal yang berunsur negatif yang mempengaruhi bisnis mengarah pada kehancuran, baik dari dalam diri entrepreneur dan faktor luar, yaitu lingkungan sekitarnya. Jenis-jenis virus bisnis ini harus dipahami oleh para pemirsa sekalian, para entrepreneur. Itu ada 2 jenis, virus bersifat abstrak ya, dan virus yang real ya. Adapun virus real di sini itu dapat dilihat dan dirasakan ya. Berkaitan dengan hal tersebut ya, virus real ini salah satunya adalah tandanya ketika bisnis terserang virus bisnis yang real, itu manajemen tidak teratur, kemudian tidak jelas keluar masuk uang, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, tidak membayar zakat, infak, dan sedekah. Nah, berarti usahanya itu terkena virus bisnis, namanya virus yang realnya. Yang berikutnya adalah virus abstrak, itu virus yang tidak terlihat, namun dampaknya dapat terus mengikis habis jiwa entrepreneur sehingga menjadi negatif baik diri entrepreneur maupun usahanya. Tanda-tanda yang terserang virus abstrak adalah yang pertama yaitu ada berapa bagian di sini? Ada 4 bagian. Yang pertama adalah tidak memiliki visi dan misi yang benar. Kemudian hubungan kerja yang tidak sehat, berakhlak tercela dan berpikir negatif ya. Pekerja tidak dibina kemampuan dan keimanannya. Kesejahteraan karyawan sangat minim. Oleh karenanya, ketika usaha itu sudah terkena virus ya, maka harus divaksin, diberikan suntikan Entrepreneur Spiritual Question supaya bisnis itu menjadi sehat. Oleh karenanya, unsur-unsur pendukung perkembangan bisnis virus bisnis tersebut harus dihilangkan. Adapun yang bisa menjadi berkembang virus-virus bisnis yang unsur negatif itu, yang pertama adalah dari modal. Jadi hutang itu dari hal yang riba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang berikutnya adalah modal dari hasil KKN, suap, menipu, curang timbangan atau perbuatan tercela lainnya, sehingga tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah ketika berbisnis berakhlak tercela. Jadi tidak memperhatikan karyawan, menjolimi orang, curang dalam timbangan, masih ada hak orang lain yang terpakai dan belum dikembalikan. Sungguhnya diajarkan Rasulullah adalah kita harus memberikan keuntungan yang memuaskan kepada para pelanggan, pada para pembeli, kepada partner bisnis. Jadi saling menguntungkan. Yang berikutnya adalah dalam berbisnis orientasi hanya keuntungan semata. Itulah unsur-unsur yang bisa berkembang biak yang menyebabkan usaha menjadi tidak maju dan tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu cara adalah disuntik dengan Entrepreneur Spiritual Question supaya bisnis yang dijalankan betul-betul sehat sehingga mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita melihat usaha Kang Holik di sini. Kita gimana perkembangan usahanya selama menjalankan usaha ternak ayam di Sukamakmur ini. Ya, kita lihat langsung ke kandangnya. Nah, ini adalah Kang Holik, pemilik usaha ternak ayam broiler di Sukamakmur. Kita sedikit akan bertanya. Sudah berapa lama Kang Holik menjalankan usaha ternak ayam di Sukamakmur ini? Kalau menjalankan usaha ini, saya mulai dari orang tua. Orang tua udah mulai sejak 10 tahun yang lalu, gitu, udah 10 tahun.
Terus saya di sini merintis baru 2 tahunan gitu kan, melanjutkan punya orang tua gitu. Terus ini kapasitas paling ya 10.000 gitu. Kalau totalnya ada 3 kandang, terus satu kandangnya 10.000, jadi ada 30.000 ekor. 30.000 ekor ya, kapasitas kandang ini ya, Kapasitasnya, seperti ayamnya nih. Untuk panen kisaran berapa lama bisa dipanen dari mulai DOC? Kalau panen itu rata-rata 30 hari itu udah panen. Kalau untuk penjarangan itu di umur 21 hari. Kita ngejarangin yang tujuannya gitu. Jadi supaya space di kandang jadi lebih lega gitu. Nanti umur 21 penjarangan, terus umur 30 hari kita panen raya. Nah, untuk omset dari 10.000 ekor ini hitungannya gimana? Ini kan kerjasama dengan perusahaan ya. Iya. Jadi kita sebagai makron membesarkan ayam itu Iya, sendiri iya. untuk jasa membesarkan. Nah, hitungannya berapa, omsetnya berapa per bulan? Jadi kita dibayar dari biaya operasional itu satu ekornya 2.400. Jadi 2.400 dikali 10.000 gitu. Jadi berapa? 24 juta ya? Berarti bersih paling bersih 12 juta atau 10 juta oh, gitu. iya. Berarti bersih per bulan sekitar 12 jutaan ya. Berarti lumayan ya. Berarti prospeknya lumayan cerah. Iya. Nah, cara antisipasi dari penyakit atau hal-hal yang bisa mengurangi omset itu apa tuh dari peternak sendiri? Bisa juga dari kelalaian yang punya kandang atau yang ngurusnya gitu, kelalaian yang ngurusnya. Yang kedua dari cuaca, misalkan cuaca terlalu dingin gitu, itu juga nyambung juga ke kelalaian yang anak kandangnya gitu. Oh, gitu. Jadi kurang setting kandangnya gitu. Terus yang kedua dari perawatan ayam, yang ketiga dari mekanisme pemberian obat biasanya. Itu juga ngaruh gitu. Yang ketiga bisa juga karena penyakit yang menular, misalkan dari virus-virus itu juga bisa gitu. Banyak sebenarnya kalau di ayam gitu, bisa juga dari lingkungan gitu. Itu berarti ketika udah bisa antisipasi hal-hal yang bisa merugikan pendapatan kita omset, berarti insya Allah untung kita lumayan per bulan ya. Dari teknisnya, yang penting teknisnya gitu. Teknisnya. Kalau teknisnya kita udah benar, insya Allah hasilnya maksimal gitu. Berarti lumayan prospeknya Iya. cerah ya bisnis ayam. Iya. Jadi para wirasawan muda kalau ingin bisnis ayam bisa sharing ya. Bisa di shot gambar. Nah, ini adalah ayam kapasitas kurang lebih 10.000 ekor ya, ada 3 lantai. Ini adalah jenisnya open house ya, jadi terbuka. Baiklah pemirsa Umat TV Cahaya Umat dan Bangsa, alhamdulillah selesai untuk sesi bab 2 buku Entrepreneurial Question, sesi motivasi dan kewirausahaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.